Puji Tuhan, selamat malam Jemaat dan kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya meskipun kondisi kita sulit, saya percaya Tuhan Yesus tetap baik, Tuhan tetap menyertai, bahkan menolong kehidupan kita. Mari sama-sama saat ini kita siapkan diri kita. Kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Engkau Tuhan sungguh sangat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, bahkan mujizat-Mu yang senantiasa Engkau curhat kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu saat ini Tuhan. Bapa, saat ini kami siap menanti kami. Untuk kami lebih dalam lagi memuji dan menyembah Engkau. Karena kami tahu apapun yang terjadi di kehidupan kami, Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan jam persekutuan dari awal pertengahan sampai selesai hanya di bawah pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak manggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang jawaban hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan.
Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan bagi setiap kami. Oh, terima kasih buat keajaiban-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Mari bersama-sama katakan saudara. Tolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu. Amin. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kita dahsyat, hebat, luar biasa. Ya, gunung batu keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu, amin, tak pergi dariku. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Yes. Amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku,
Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan iman bahwa janji-Mu ya dan amin bagi kehidupan kami. Tidak ada mustahil bagi-Mu Tuhan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Puji Tuhan saudara, saat ini kita akan sama-sama mendengar, melihat sebuah kesaksian bahwa Tuhan Yesus baik kepada kita semua. Kita berikan tepuk tangan bagi mereka yang menyaksikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kepada Tuhan, senajan senior di libur, kami sangat bersuka cita dan gairah di dalam Tuhan. Kami tidak mengandalkan siapa saja, kami terus mengandalkan Tuhan, kami terus memuliakan nama Tuhan, meninggikan, menyanjung. Kami tidak memandang di atas, tapi memandang di bawah, kami terus memandang di atas, tetap kami memuji-muji nama Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas cinta kasih Tuhan, supaya kami bisa nikmati berkat Tuhan, nikmati urapan jamahan Tuhan, dan kami bersyukur terus bersukaria dan bersukacita, tidak duka cita, terus harus bersukacita. Puji Tuhan, Tuhan itu memberkati. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kami mau bersaksi sebelum kami dipanggil Tuhan, kami mengalami sakit itu dibawa ke dokter, ke dukun sudah. Terus habis itu saya dikasih sakit sama Tuhan. Terus Tuhan itu berbicara dalam hati kami dengan Bapak. Tapi di waktu itu saya minta ada dorongan dari Tuhan. Itu saya minta dibawa ke rumahnya Pak Kaji begitu. Terus hari Jumat dibawa ke situ,
saya mengalami ada perubahan. Terus ada perubahan, hari Sabtu itu saya sudah mau makan bubur, minum, sudah itu dari Tuhan sendiri. Saya tak diajak sama orang-orang lain ikut enggak, tapi saya dari sakit itu saya dipanggil Tuhan. Sampai anak nomor 1 itu masih berangkat, itu saya sakit. Begitu. Terus saya dibawa ke rumahnya Pak Taji. Di situ ada doa sapaan. Terus saya didoakan, saya banyak ya betul-betul percaya sama Tuhan. Ya, kalau ibu percaya sama Tuhan nanti saya doakan. Saya bilang iya. Terus ya begitu. Terus saya dari rumah nggak tinggal diam, saya nggak tiduran di situ sama Tuhan, suruh berdoa sekata apapun itu saya percaya kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam Pak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, nama saya Pak Kaspomo, Jemaat Ibu Vision Singasari, Koyo Marto, Sumatera. Bisa menyaksikan cita kasih Tuhan, di mana Tuhan itu selalu senantiasa beri arah, baik itu kesehatan, kekuatan, ya kekuatan kesehatan jasmani maupun rohani. Ya, Tuhan itu selalu senantiasa melindungi umatnya yang setia, yang untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan umat Tuhan. Saya sendiri yang pernah mengalami ya keajaiban Tuhan, kemujizatan Tuhan. Ya, dulu hidup saya tidak seperti ini. Ya, saya dulu itu sebelum mengenal Tuhan, hidup saya paling terbelakang. Karena saya cinta Tuhan, Tuhan mengubahkan segala kehidupan. Ya, yang penting kita itu setia. Kalau kita setia, berarti Tuhan berkati, Tuhan perhatikan, Tuhan beri apa yang kita inginkan, ya sesuai dengan kehendak yang daripada Tuhan. Ya, jadi Tuhan tetap memberkati umatnya, memberkati anak-anaknya, yang setia kepadanya, dan selalu sama Tuhan, selalu berdoa, ya baik siang maupun malam. Apa yang kita lakukan Tuhan tetap memperhatikan dan diberkati. Yang penting kita tetap cinta Tuhan, semangat di dalam kasih Tuhan, semangat di dalam kesetiaan Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Melalui bukti-bukti langkah-langkah saya hari-hari itu mau saya, niat saya menjadi saksi. Tapi Tuhan yang mengokohkan kita. Kalau kita gak dikokohkan Tuhan, gak mungkin bisa. Soalnya di tengah-tengah orang yang belum percaya Tuhan dan banyak yang belum percaya Tuhan itu gak mudah seperti saya ini yang saya itu gak kok takut. Tapi kadang-kadang namanya manusia ya kadang-kadang ya begitulah. Jadi kita itu harus sungguh-sungguh melakukan apa yang difirmankan Tuhan pada saya. Itu aja. Jadi saya kalau hari-hari ya begitu harus kita itu. Walaupun serawung sama tangga kiri kanan depan belakang, lah memang itulah keadaan kita ya begitu di sini. Ya. Jadi kita ya harus menjadi saksi di tengah-tengah orang percaya Tuhan. Itu mau saya, tapi kalau manusia kadang-kadang kurang, ya Tuhan yang mengarahkan kita. Itu minta kepada Tuhan sehari-hari.
saya begitulah. Jadi saya hari-hari di rumah, sekitar kiri kanan depan belakang, orang yang belum percaya Tuhan. Itu yang saya temui terus hari-hari. Langkah-langkah kita, terus kemana saya pergi, mesti ketemu orang-orang yang begitu itu. Yang seiman jauh dan cuma ya terbatas lah itu. Ya sebetulnya nggak jauh, tapi kok mau serawu kok sulit sekali. Itu yang dekat ada, tapi nggak mau ketemu. Dan lagi ada corona ini itu mungkin alasannya begitu, tapi sebetulnya nggak masalah lah bagi kita dalam Tuhan itu. Itu yang biasa saksikan sehari-hari saya. Pokoknya minta kepada Tuhan setiap saya ada peluang waktu hari-hari ya begitu minta saya kepada Tuhan. Raja, kekuatan saya itu Tuhan yang menguatkan saya. Saya minta kepada Tuhan. Itu yang bisa saya ceritakan. Salam, puji Tuhan. Saya sudah diberkati kesehatan, kekuatan. Anak kami, cucu kami sudah pelayanan semua. Terima kasih banyak dengan Tuhan. 3. Shalom, ini Oma Lun mau bicara. Saya ada ini, apa kabar semua? Sehat-sehat semua ya, dari lindungan Tuhan. Saya ini keadaan ini sehat-sehat, fiat terus. Dadungane semua orang sing di gereja semua sing sehat-sehat semua. Ya. Shalom, saya mau saksi kapan hari bulan Februari saya jatuh langsung patah ini. Setelah itu saya terus dibawa ke rumah sakit sampai dioperasi, diketerin sama Bu Irin di rumah sakit. Nyatanya dokter bilang ini harus dioperasi. Lantas saya ini semalam tuh mau dioperasi itu saya nggak bisa tidur, nangis saja terus. Tapi saya milih, oh aku punya Tuhan untuk melindungi aku. Ya, saya puji Tuhan. Setelah itu saya dioperasi. Setelah operasi ini saya langsung sembuh. Sampai sekarang saya ini sembuh ini. Puji Tuhan. Ini saudara semua yang sehat-sehat, banyak, jangan takut soal apa-apa. Kita kan punya Tuhan, kita harus ini belajar doa, sing sabenar doa, baca Alkitab, ini sing istirahat, jangan takut segala-galanya. Ya, puji Tuhan, biar semua ini sing sehat-sehat selalu, dan banyak minum vitamin dan minum air putih, dan banyak istirahat, jangan sampai keluar rumah sampai selesai COVID itu dapat anjurannya saya, Kak Oma. Saya waktu ini masih keadaan gini, saya ini belum boleh pergi mana-mana. Ibu saya masih megang tekan. Setelah itu nanti besok saya selesai, nanti saya ketemu lagi sama teman-teman. Ya, Tuhan memberkati sampai ketemu lagi. Jangan sampai ini banyak doa saben malam minta tolong sama Tuhan. Mesti Tuhan mesti nolong kamu. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Shalom, saya Uma Lydia. Usia saya saat ini 70 tahun. Sekarang saya berdomisili di Tidar, Malang. Ibu, bapak, saudara, keluarga Kunci Daud yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga semua keluarga Kunci Daud selalu sehat di dalam perlindungan Tuhan. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena selama masa pandemi ini Tuhan sudah memelihara dan memberkati saya dengan luar biasa. Saya berjualan sate babi. Selama masa pandemi ini kurang lebih 2 minggu saya mulai khawatir karena pelanggan saya yang saya kirimin produk saya itu sepi pengunjungnya. Walaupun ada hanya 1, 2, sampai 5 orang saja. Saya hanya bisa berdoa dan saya yakin Tuhan akan membuka jalan-jalan yang lain bagi saya. Saya mencoba untuk menghubungi teman saya
yang beliau membuka PO makanan. Dan saya menawarkan produk saya. Ternyata besok harinya itu dia meminta foto dan langsung menawarkan produk saya. Tuhan itu sangat baik buat saya. Langsung banyak pesanan-pesanan yang mengalir sampai sekarang. Dan saya juga, beberapa teman saya yang lain juga membeli produk saya. Dan selama masa pandemi ini malah omset saya meningkat menjadi 2 kali lipat dari biasanya. Puji Tuhan, Tuhan yang sama juga akan memberikan berkat-berkat-Nya kepada Bapak, Ibu, dan keluarga Kunci Daud. Percayalah Yesus sebagai sumber kekuatan sejati di masa-masa sukar ini. Sekian kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Shalom, nama saya Oma Ruth. Usia saya 82 tahun. Sementara ini saya tinggal di Malang. COVID-19 yang sedang melanda Indonesia dan sebagian besar daripada dunia memang menakutkan dan mengerikan. Karena COVID ini bekerja dengan diam-diam, tidak nampak, dan dia adalah silent killer. Secara manusia, kita memang takut, kita ngeri, apalagi di usia yang rawan ini. Dia menyerang rakyat biasa, orang-orang kaya, bahkan orang-orang yang berkuasa pun diserangnya. Dia tidak memilih-milih siapapun juga. Rasanya tidak ada tempat yang aman terhadap serangannya di masa saat ini. Tetapi puji Tuhan, kita anak-anak Tuhan mempunyai Tuhan yang luar biasa berkuasa, luar biasa dahsyat. Secara manusia memang kita itu takut dan kita seringkali terpacu untuk bertanya-tanya, kapan pandemi ini akan berakhir? Kapan serangan-serangan yang mematikan ini akan mereda? Tetapi kita mempunyai Tuhan yang omnipresent dan omnipotent. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang mempunyai kemampuan yang luar biasa dan dapat hadir di mana saja. Dan kita pun mempunyai Alkitab yang menjadi tuntunan, yang menjadi pedoman kita di dalam masa apapun, susah atau senang. Alkitab itu mempunyai resepnya yang ajaib. Demikian pula di dalam Alkitab dikatakan bahwa kalau kita sedang dilanda kebimbangan, dilanda kekhawatiran, dilanda ketakutan, maka ada kuasa dalam pujian. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa kalau bangsa Israel harus berperang dengan musuh yang lebih besar, lebih kuat, maka pada waktu imam-imam dan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian, di sana Tuhan bekerja, di sana Tuhan berperang untuk mereka dan mereka menang. Ini pun menjadi satu kekuatan untuk saya, sehingga kalau saya dilanda kebimbangan, dilanda kekhawatiran, dilanda ketakutan, saya juga seperti orang Israel bersimpuh di hadapan Tuhan. Saya menaikkan puji-pujian, saya mengimani pujian itu, kata-katanya bahwa saya mempunyai Tuhan yang maha kuasa, saya mempunyai Tuhan yang ajaib, Tuhan yang akan berperang untuk saya di dalam keadaan apapun juga. Dan saya akan menyanyi terus dan terus, menaikkan pujian terus dan terus, sampai saya merasa
Damai sejahtera Allah itu mengusir kekhawatiran saya, mengusir kebimbangan saya, mengusir ketakutan saya, sehingga saya merasa aman, merasa damai, merasa sejahtera dalam lindungannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, COVID-19 memang kedahsyatannya, penularannya tidak terbendung, menakutkan, menebar teror, menebar kengerian. Tetapi Allah kita lebih dahsyat, lebih berkuasa. Dan Allah yang berkuasa itu lebih dahsyat daripada COVID. Yang perlu kita lakukan adalah mendekat, melekat, dan memulai tiap-tiap hari yang baru dengan menyapa, dengan berdialog dengan Tuhan kita yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa itu akan menjaga, melindungi, memberkati anak-anaknya yang mendekat, yang melekat, yang menyapa Dia tiap-tiap hari. Dan penjagaannya, perlindungannya ini tidak hanya selama masa pandemi saja, tetapi terus-menerus sampai akhir hayat kita. Terpujilah Tuhan, Allah kita yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksian Opa Oma. Saya percaya kesaksian ini memberikan kekuatan, memberikan penghiburan yang baru kepada setiap kita. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan bahwa malam hari ini kami telah mendengar sebuah kesaksian yang indah. Bagaimana Tuhan baik atas kehidupan kami. Berkati Opa dan Oma yang sudah memiliki kesaksian Bapa. Anugerah-Mu senantiasa menyertai kehidupan mereka. Engkau pakai usia dirajut mereka Tuhan, untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya bagi setiap kami Tuhan, untuk kami membalas kebaikan Tuhan dengan cara kami memberikan korban persembahan syukur bagi-Mu. Kuduskan persembahan kami saat ini. Ajari kami untuk kami memberikan terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat pujilah nama Tuhan. Amen. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan.